Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 279. Setelah beberapa saat, dukun hebat yang menghangatkan anggur kembali. Dukun besar lainnya memutar-mutar anggur, dan ketika sudah jelas, dia menuangkan mangkuk dan meletakkannya dengan hormat di depan Kinmu. Apakah itu diracuni? Tanya Kinmu dengan ekspresi yang menyenangkan. Dua dukun hebat dari Istana Emas Roland segera berkata, "Kami tidak berani." Kinmu tertawa terbahak-bahak. "Saya seorang dokter ilahi yang telah belajar dari Jade Face Poison King. Jika kalian mencoba untuk bermain racun di depanku, itu akan menjadi lelucon." Dua dukun besar tertawa bersamanya. Ekspresi Kinmu tenggelam dan menunjuk pada dukun hebat yang telah menghangatkan anggur. "Minumlah." Ekspresi dukun hebat itu berubah drastis, dan dia mulai gemetaran. Wajah Kinmu berubah lebih gelap, dan dia mengulanginya dengan dingin, "Minumlah." Sudut mata sang dukun besar bergerak-gerak ketika dia mengambil mangkuk anggur dengan tangan gemetar untuk minum 2 suap. Dia tersenyum. "Tidak beracun." Saat dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan layu seperti balon kempes. Dia menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai hanya kulitnya yang tersisa. Menutupi kulitnya adalah pakaiannya dan sepertinya ada hal-hal yang menggeliat di dalamnya. Sekelompok serangga mengunyah kulitnya dan keluar, merangkak ke segala arah. Mereka kemudian dibakar dan berubah menjadi abu. Wajah dukun besar lainnya berubah pucat. Tanpa perubahan ekspresi, Kinmu mengetuk meja. "Sajikan mangkuk lain untukku." Dukun besar yang menyajikan anggur memiliki ekspresi menangis ketika dia berkata, "Ada racun dalam anggur." "Tidak bisa meracuni saya," kata Kinmu acuh tak acuh. "Lanjutkan menyajikan anggur." "Di mana para penari?" "Sebut saja." Lagu dan tarian menghidupkan suasana. Dukun besar segera menuangkan semangkuk anggur dan memanggil para penari, melanjutkan tarian dan musik. Kinmu makan piring dan minum anggur saat dia menikmati lagu dan tarian, bertepuk tangan ketika dia dihibur. Perjamuan ini berlangsung cukup lama dan matahari tergantung di barat ketika dia melambaikan tangannya dan membuat penyanyi dan penari jatuh kembali. Anggur itu sangat beracun dan mengandung sejenis racun perdukunan. Itu serangga beracun yang berspesialisasi dalam memakan jiwa dan tubuh jasmani. Namun, Kinmu masih baik-baik saja setelah minum hampir seluruh botol anggur. Kekecewaan. Kinmu bangkit, meninggalkan meja berantakan. Semua makanan dan anggur telah dimakan dan diminum olehnya, dan bahkan lebih dari selusin bangsawan bisa makan. Namun, dia tampaknya tidak kenyang karena semua anggur dan makanan telah dibubarkan oleh teknik suplemen besar pil pengembalian roh. "Kamu telah menjalani begitu banyak kehidupan, 11.000 tahun. Sayang sekali bahwa Anda tidak pernah mengambil jalan Anda sendiri, selalu menyukai jalan orang lain, melompat dari satu ke yang lain. Setelah melompat ke sana kemari, kamu melenyapkan semangat akutmu sendiri." Kinmu menggelengkan kepalanya. "Aku menunggu begitu lama untukmu namun kamu masih belum berani muncul. Benar-benar lelucon. Saya pikir Anda akan menjadi lawan saya, tetapi saya tidak menghitung bahwa semakin tua Anda, semakin Anda menjadi pengecut. Setelah aku menang, kamu tidak berani berkelahi lagi denganku." Dukun hebat dari Istana Emas Roland tidak dapat membuat kepala atau ekor dari apa yang dia katakan, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Apa perlunya mimpi ketika seseorang tidak berani berjuang? Kinmu berjalan keluar dan tertawa. "Lebih baik kamu pulang saja." "Itu benar, karena itu adalah hadiahmu, bayar tagihan sebelum pergi." Dia berjalan keluar dari Jade Fragrance Floor dan pergi. Di Green Bamboo Garden, dukun besar menjadi bingung dan melambaikan tangannya untuk memberhentikan penyanyi dan penari. Setelah beberapa saat, Pangongso berjalan keluar dari bayang-bayang dengan wajah muram sambil ternoda darah. "Keterampilan pedang kaisar manusia," katanya dengan suara rendah. "Itu sebenarnya adalah keterampilan pedang dari kaisar manusia. Meskipun itu bisa jadi tipuan, saya pikir saya tidak melihatnya salah. Apa yang digunakan junior itu adalah keterampilan pedang dari kaisar manusia itu yang menyatu dengan keterampilan pedang imperial perdamaian abadi, serta sutra Mahayana Rulai dikombinasikan dengan teknik 9 naga raja dari keluarga Ling. Dia telah menggabungkan semua teknik ini. Kinmu telah menyatukan begitu banyak teknik dan seni ilahi bersama-sama dan mereka semua teknik kedudukan tertinggi dan seni ilahi jadi pedang Dao Pangong setelah diimbangi ketika mereka bertukar gerakan, mengacaukan pikiran dan rencananya. Karena itu, dia tidak lagi berani bertarung langsung dengan Kinmu.
Dia tidak tahu berapa banyak gerakan keterampilan pedang kaisar manusia yang telah dia pelajari. Kaisar manusia dari generasi sebelumnya adalah seorang praktisi yang sangat kuat, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Pada generasi sebelumnya, banyak insiden terjadi dan ada banyak tokoh yang dekat dengan para dewa yang berjalan-jalan di dunia. Dia adalah salah satu dari mereka. Heaven Knife juga salah satu dari mereka. Selain mereka, mereka adalah banyak tokoh agung lainnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang mempesona. Human Emperor adalah bintang yang paling mempesona di generasi sebelumnya. Selain dia, Pangongso telah melihat kaisar manusia lain, salah satu generasi sebelum orang itu. Itu sekitar 800 tahun yang lalu. Kaisar manusia telah muncul dalam hidupnya yang panjang berulang kali, dan masing-masing dari mereka secara tidak biasa menyilaukan, menaungi pancarannya. Berbagai kaisar manusia dapat ditelusuri bahkan sampai ke kehidupan pertamanya dan bahkan sebelum itu. Ada kaisar manusia yang berjalan di dunia sejak dahulu kala. Dia pernah ingin tahu tentang warisan kuno yang tak tertandingi ini. Teknik dan seni ilahi setiap kaisar manusia berbeda, dan masing-masing dari mereka benar-benar menakjubkan. Bahkan ada sejumlah besar orang suci yang muncul setiap 500 tahun yang berakhir sebagai kaisar manusia. Dia ingin menghubungi warisan ini, tetapi karena dia meninggal beberapa kali di bawah tangan kaisar manusia, dia mengalahkan pikiran ini. Dan saat itu, dia melihat warisan kaisar manusia generasi sebelumnya dalam keterampilan Kinmu. Kaisar manusia generasi sebelumnya telah lenyap untuk waktu yang lama dan desas-desus mengatakan bahwa dia sudah mati selama 3 hingga 400 tahun. Pangongso telah melihat pedang kaisar manusia ini sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah salah satu orang terkuat di generasi sebelumnya. Dia adalah pedang terkuat. Setelah melihatnya sekali, cahaya pedang akan selamanya tercetak di hati seseorang, membuat mereka tidak bisa melupakannya. Jika bukan karena itu, Pangongso tidak akan pernah panik dan mengacaukan, terluka parah oleh Kinmu dan kehilangan tangan atas dan melarikan diri ke sungai. Dia kemudian pergi ke tanah, tetapi mata hijau surgawi pemuda menemukannya, dan dia menggunakan tongkat bambu, palu besi, dan pisau pemotongan babi untuk mendaratkan pukulan fatal padanya, menambahkan luka di atas luka. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali. Prestasinya dalam seni melarikan diri telah dibudidayakan sampai ekstrim. Keterampilan melarikan diri dari Little Jade Capital jelas merupakan seni melarikan diri tingkat pertama di dunia ini. Jiwanya sangat kuat dan dekat dengan tingkat dewa, sehingga Kinmu tidak akan bisa membunuhnya. Selain itu, kultivasi kehidupan sebelumnya masih ada di tubuhnya. Meskipun tubuh ini sangat lemah dan tidak bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu bukan segalanya. Jika Kinmu memaksanya sampai batasnya, ledakan kekuatannya akan cukup untuk membunuh pemuda itu. Setelah dia melarikan diri, Kinmu tahu dia tidak bisa membuatnya tetap dan jadi tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia kembali ke Jade Fragrance Floor dan memaksanya untuk tidak berani mengungkapkan dirinya, menunda dia menyembuhkan luka-lukanya. Jika organisasi kuno itu mengetahui bahwa kaisar manusia belum mati dan masih memiliki penerus, segalanya pasti akan ramai, Pangongso bergumam dengan suara rendah. Dukun besar yang menyajikan anggur Kinmu segera maju dan tersenyum. "Pangeran, bagaimana lukamu?" Cult Master Qin belum membayar barusan. "Aku tidak butuh siapapun untuk tahu kalau aku kalah, meskipun aku sudah sering kalah." Dukun besar itu sedikit terpana dan tiba-tiba merasa jiwanya menjadi kaku seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya. Dia tidak bisa membantu mengungkapkan rasa takut. Saat berikutnya, daging dan tulangnya meleleh dan jiwanya hancur, meninggalkan tumpukan pakaian di tanah. Pangongso berjalan keluar dan membayar tagihan sambil berpikir pada dirinya sendiri. Untungnya saya bertemu organisasi itu beberapa kali dan tahu bagaimana menghubungi mereka. Saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di ibu kota lagi. Qin Master Sekte ini pasti akan memberitahukan Selir Bashan ketika dia kembali dan tidak membiarkan saya memiliki tempat untuk menyesuaikan diri. Namun, jika saya ingin bersembunyi, Kanselir Bashan tidak akan dapat menemukan saya. Dia berjalan keluar dari Jade Fragrance Floor dan masuk ke bayang-bayang, tidak pernah muncul lagi. Kinmu kembali ke Imperial College dan menemukan Kanselir Bashan. Pangongso memang monster tua istana emas Roland. Saya melukainya, jadi saya khawatir dia tidak akan muncul lagi. Kanselir Bashan terkejut dan berteriak, "Dia pergi? Jika dia merapalkan mantra padamu secara rahasia, seberapa buruk itu?" Guru Heaven Knife tidak berhasil membunuhnya dan tidak punya pilihan selain menyembunyikan namanya. "Bagaimana denganmu?" Budidaya anak nakal masih dalam 6 arah alam, tetapi segera, ia akan menerobos ke dalam 7 bintang alam, kemudian alam hidup dan mati.
Dengan hanya sekitar 10 tahun, aku takut dia akan kembali ke alam jembatan ilahi. Pada saat itu, kamu akan menjadi daging mati. Kinmu tersenyum. Mengapa kakak senior tidak berada di sisiku? Dengan begitu, dia tidak akan berani bergerak. Kanselir Bashan mengerutkan kening dan berkata, dia tahu nama saya dan akan dapat membunuh saya 10 tahun kemudian juga. Tidak akan berhasil, saya hanya bisa menyelesaikan masalah sementara dengan tetap berada di sisi Anda. Saya perlu menemukan dan membunuhnya untuk mencegah masalah lebih lanjut. Ketika dia selesai, dia memanggil banteng hijau untuk pergi dengan tergesa-gesa. Kinmu kembali ke residence cendekia. Sambil melihat kamarnya, rasa takut menyapu dirinya. Jika Kanselir Bashan tidak menemukan Pangongso, bukankah bocah itu akan menatapku setiap malam? Bagaimana saya bisa tidur seperti itu? Itu tidak akan berhasil, aku harus menemukan lelaki itu. Hal ini seharusnya lebih baik jika ditangani oleh para murid Heavenly Senchul. Kecuali dia kembali ke Istana Emas Roland untuk bersembunyi, dia tidak akan bisa lepas dari mata dan telingaku. Saat dia memikirkan hal ini, seorang pelayan dari kediaman Scholar berjalan mendekat dan berkata, Akademisi Qin sudah menjadi praktisi seni dewa, Anda harus pindah ke rumah seni Divine. Ada pelayan lain yang membantu Chen Wanyun dan Xiun Xiang bergerak juga sambil mengatakan, Anda juga berhasil memecahkan dinding, jadi Anda juga harus meninggalkan kediaman cendekia untuk pindah ke kediaman seni Divine. Chen Wanyun dan Xiun Xiang melihat Kinmu dan bergegas untuk berterima kasih padanya. Mereka berkata, jika bukan karena Canon Computational Six Direction dari Cult Master, kita tidak akan bisa memasuki 6 arah realm dengan begitu cepat. Itu hanya hal kecil, kata Kinmu dengan rendah hati. Chen Wanyun memiliki ekspresi aneh, dan Xiun Xiang mengalami kemunduran. Bagi Kinmu, itu adalah hal kecil, tetapi bagi mereka, itu sangat membantu. Seperti ini, apakah dia masih memiliki harapan untuk menyingkirkan Master Kultus ini untuk menjadi Master Kultus wanita dari Heavenly Senchul? Chen Wanyun melambai kepada para ulama yang datang untuk mengirimnya pergi dan tersenyum. Siapapun yang mau menjadi kakak bisa berjuang untuk peran itu sendiri. Yu Qinghong dan Biksu Yun Kue tidak tertarik pada itu karena mereka saling memandang sebelum tersenyum. Kalian bisa pergi ke Divine Arts Residence terlebih dahulu. Kita akan sampai di sana dalam 2 hari. Posisi kakak ini harus diserahkan kepada saudara-saudari junior lainnya. Kinmu dan yang lainnya berjalan menuju Divine Arts Residence sementara naga kilin mengikuti di belakang mereka. Naga malas ini bertekad untuk mengikuti Kinmu kemanapun dia pergi, tidak pernah melepaskan master makanan ini. Itu benar. Kinmu mengingat sesuatu dan tersenyum. Putra mahkota akan meninggalkan ibu kota dalam waktu beberapa hari dan dia ingin aku mengikutinya untuk mengirim bantuan bencana. Jika kalian bebas, Anda dapat mengikuti saya untuk mendapatkan pengalaman. Wanyun, kamu telah menjadi seorang praktisi seni ilahi dan kemampuanmu tidak lemah lagi. Jadi kamu akan bisa menjadi master dupa dari kultus suci kita dengan beberapa tahun lagi pengalaman. Chen Wanyun merasakan kulit kepalanya merangkak dan menjadi tidak mau mengikutinya. Dia berkata, setiap kali kita pergi dengan Cult Master, bahaya selalu muncul di sekitar dan kita selalu melarikan diri untuk hidup kita. Saya pikir saya lebih suka tidak pergi. Saya baru saja berkultivasi ke Six Direction Realm jadi saya masih harus memperkuat ranah ini. Mata Xiun Xiang bersinar cerah. Aku akan pergi. Sama seperti Kinmu ingin mengatakan sesuatu, pelayan lainnya dari Divine Arts Residence datang dan berkata, Sarjana Chen Wanyun, putra mahkota telah menunjuk Anda untuk mengikutinya keluar dari ibu kota. Selain Anda, ada selusin sarjana lagi dari Divine Arts Residence yang akan datang juga. Chapter 280. Wajah Chen Wanyun segera berubah pahit. Berpacaran dengan Kinmu untuk mendapatkan pengalaman jelas merupakan suatu tugas. Terakhir kali mereka pergi ke perbatasan selatan untuk pengalaman dengan Kinmu, mereka bertemu dengan 9 spekter sekte, mayat kultus abadi, dan sekte gunung besar memanggil orang mati untuk membantai sebuah kota. Kemudian mereka bertemu Raja Iblis Dutian yang menghancurkan segala sesuatu di kota surga gelombang sebelum pergi ke kota Daxiang untuk bergabung dalam pertempuran untuk memadamkan pemberontakan. Chen Wanyun tidak pernah mengalami begitu banyak pertemuan hampir mati di sepanjang hidupnya. Setelah kembali ke ibu kota, ia telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk pulih dari cobaan. Ketika dia pergi ke Kingman Pass untuk pengalaman, dia bertarung dengan sengit dengan tentara dari Barbarian di Empire, tapi itu masih prajurit yang melawan tentara dan jenderal yang bertempur. Sama sekali tidak mirip dengan mendapatkan pengalaman dengan Kinmu. Ketika keluar bersamanya, sekte akan berperang satu sama lain dan bahkan memanggil Dewa Iblis. Setelah mencapai kota Daxiang, bahkan ada praktisi kuat tingkat Master Sekte di mana-mana,
dengan ratusan praktisi yang kuat dari alam surgawi dan alam hidup dan mati juga. Ketika Chen Wanyun mengingat insiden yang dia alami dengan Qin Mu, dia tidak bisa menahan menggigil. Dia juga telah mendengar tentang pertemuan yang dihadapi Qin Mu setelah itu, bagaimana dia dikejar oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya ketika dia pulang ke reruntuhan besar untuk tahun baru. Dia kemudian menimbulkan masalah di biara Thunder Celap besar dan bahkan terlibat dengan Dao Sekte, dan biara Thunder Celap besar mencoba untuk membunuh Kaisar, menyelamatkan Kaisar dan Imperial Preceptor sebelum kembali ke ibu kota untuk membunuh putra mahkota Ling Yuxia. Jika Chen Wanyun yang dipaksa mengalami semua insiden ini, dia kemungkinan besar sudah meninggal 100 kali. Dia bertekad untuk tidak pernah keluar dengan Qin Mu lagi, tetapi putra mahkota sebenarnya memerintahkannya untuk datang. Itu sama dengan menerima hukuman mati dan menunggu untuk dieksekusi. Dia tidak tahu apakah Master Kultus Suci ini adalah kutukan, menyebabkan bencana kemanapun dia pergi. Qin Mu melihat ekspresinya tidak terlalu baik dan menghiburnya. Perjalanan ini tidak akan berbahaya. Putra mahkota Ling Yushu berasal dari Imperial College kami, jadi kami teman lama, dan kami memiliki hubungan yang baik juga. Dia meninggalkan ibu kota untuk membawa bantuan bencana dan membawa banyak ahli dari Kementerian Pekerjaan. Perjalanan ini bukan untuk memadamkan pemberontakan, tetapi untuk memeriksa semua pabrik dan membersihkan gunung salju dari bencana salju. Atau mungkin untuk membangun jembatan dan bendungan. Itu adalah sesuatu di sepanjang garis itu, jadi tidak akan ada bahaya. Chen Wanyun memiliki wajah pahit saat dia berkata, "Saya harap begitu." Si Yun Xiang sedikit kecewa di sisi lain. Tidak berbahaya. 3 orang mengikuti pelayan ke kamar masing-masing di Divine Arts Residence. Para penata layan telah mengatur agar mereka tinggal berdekatan satu sama lain karena ketiga rumah mereka semuanya berbaris. Qin Mu berkata kepada Chen Wanyun dan Si Yun Xiang, "Aku tidak akan tahu berapa lama kita akan pergi, jadi kalian harus menemukan beberapa seni ilahi untuk diolah." Tatapan Chen Wanyun berkedip, dan dia menyarankan, Yu Qinghong dan Yun Kue akan menghancurkan dinding mereka dalam 2 hari dan akan menjadi praktisi seni dewa. Kultus guru, kita harus menikmati berkah dan menanggung kesialan bersama. Jadi kita harus membawa mereka bersama untuk menikmati berkah bersama. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Sebelum Pangeran Mahkota pergi, kami akan membawa semua orang yang berhasil menumbuhkan seni ilahi." Semangat Chen Wanyun bangkit, dan dia pergi dengan kegembiraan saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Jika kita akan mati, wajar saja bahwa semua orang harus ikut bersenang-senang. Si Yun Xiang berkedip polos dan mengulurkan telapak tangan putih yang adil di depan Qin Mu. Dia mengeluarkan tablet bukunya dan meletakkannya di tangannya. Si Yun Xiang bersorak gembira dan segera pergi. Tablet buku Divine Arts Residence hanya dapat memungkinkan seseorang untuk pergi ke lantai kedua floor of Heavenly Records, sementara tablet buku Qin Mu dapat mengakses tingkat ketiga, jadi dia meminjam tablet bukunya setiap kali dia ingin pergi ke floor of Heavenly Records. Ada juga balai pekerjaan surgawi yang mirip dengan balai pengrajin iblis surgawi dan balai pekerjaan surgawi. Yang terakhir kebanyakan meneliti bagaimana membuat mekanisme, memperbaiki senjata roh, membangun kapal dan jembatan, membuka jalan, dan memproduksi kendaraan. Semua ini adalah karya para ulama dari Hall of Heavenly Works. Imperial College didirikan oleh Imperial Preceptor dan Heavenly Devil Patriarch bersama-sama, begitu banyak aula dan ajaran yang disalin dari aula Heavenly Devil Cult. Ini adalah salah satu alasan mengapa biara petir besar, Dao Sekte, dan sisa sekte yang benar tidak benar-benar menyukai kekaisaran perdamaian abadi. Ketika para sarjana Hall of Heavenly Works lulus, mereka biasanya pergi ke Kementerian Pekerjaan untuk mengambil posisi. Kali ini, Pangeran Mahkota Ling Yushu membawa sebagian besar sarjana dari Heavenly Palace Courtyard, sementara yang lainnya semuanya adalah pejabat dari Kementerian Pekerjaan. Sebagian besar pejabat dari sana berasal dari Balai Pekerjaan Surgawi sehingga dianggap sebagai teman sekelas Qin Mu dan yang lainnya. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum memiliki wewenang terbesar, sedangkan yang berikutnya adalah asisten menteri. Posisi ini diasumsikan oleh guru Balai Pekerjaan Surgawi Iblis Cult. Kementerian Pekerjaan kemudian dibagi menjadi 4 departemen. Departemen Pekerjaan mengelola kota dan teknik sipil, Departemen Pertanahan mengelola distribusi dan pengukuran tanah, Departemen Panen mengelola sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, sedangkan Departemen Air mengelola teknik hidrolik. Sebagian besar menteri di 4 departemen ini adalah penguasa aula dan tuan dupa dari kultus iblis surgawi. Banyak pejabat adalah murid mereka, sementara separuh lainnya adalah para sarjana yang telah lulus dari Imperial College. Heavenly Devil Cult dan Imperial College menduduki hampir semua posisi resmi di Kementerian Pekerjaan. Orang perlu mempraktekkan apa yang dipelajarinya, sehingga orang-orang dari pekerjaan surgawi, pengrajin, sayur, hujan,
Balai Petani adalah semua bakat yang dibutuhkan Kementerian Pekerjaan. Karena itu, mereka semua dapat memasuki istana kekaisaran. Ketika Qin Mu melihat para pejabat yang dibawa Ling Yushu, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi aneh. Sebagian besar dari mereka berasal dari sekte iblis surgawi. Chen Wanyun, Yu Qinghong, Yun Kuei, Wei Yong, dan Xiun Xiang bergegas mendekat. Wajah Chen Wanyun memar parah, tetapi dia memiliki ekspresi yang sangat senang. Ketika Xiun Xiang melihat para pejabat yang dibawa Ling Yushu, dia juga tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi heran. Dia diam-diam bertanya kepada Qin Mu, "Kultus Master, apakah putra mahkota juga bagian dari kita?" Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan dia bertanya pada Ling Yushu, "Yang mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang Heavenly Senchult?" Ling Yushu tidak menjawabnya dan malah berkata, "Semua orang ada di sini, jadi mari kita berada di jalan kita." Perintah yang diberikan ayah kepada saya kali ini adalah untuk memeriksa geografi semua prefektur di kerajaan kita, memeriksa pekerjaan irigasi, pertahanan kota, mengukur tanah, dan memeriksa sayuran dan buah-buahan setelah bencana alam. Setelah kami tiba di suatu tempat, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pejabat sementara kalian semua akan memeriksa hidrologi, pertahanan kota, tanah dan ransum, memverifikasi kata-kata mereka. Semua pejabat mengakui perintahnya. Ling Yushu melanjutkan, "Tidak masalah ke prefektur mana kita pergi. Jika hidrologi atau pertahanan kota perlu penyesuaian, jika pejabat mengambil alih tanah dengan paksa, atau tidak ada ransum yang memadai, semua ini harus dilaporkan sebagaimana adanya." Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum berkata, "Yang mulia, dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak prefektur, saya khawatir kita perlu 2-3 tahun untuk memeriksa semuanya." Ling Yushu tersenyum. "Karena itulah aku menemukan kapal cepat. Itu harus segera tiba. Kapal ini adalah kapal tercepat di kerajaan kita dan disebut Cloud Chasing Ship. Dikatakan memiliki pengerjaan superlatif dan kalian bisa melihat tungkupilnya ketika kita naik kapal. Mereka sangat luar biasa. Selain itu, ini masih kapal shell besi." Banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum yang memasang ekspresi aneh saat mereka batuk satu demi satu. Beberapa dari mereka bahkan memandang Qin Mu. Qin Mu juga memiliki ekspresi aneh. Kapal yang digambarkan oleh putra mahkota tampaknya adalah kapal bajak laut Fen Yun Xiao milik Claudius. Saat itu, Qin Mu telah membangun 5 kapal harta karun tersebut, dan 3 kapal besar milik Heavenly Devil Chult. Mengenai 2 kapal kecil, 1 milik Qin Mu sementara yang lain diberikan kepada Fen Yun Xiao. Yang membangun kapal harta adalah sebagian besar pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum yang hadir di sini. Mungkin kaisar dinasti berikutnya mungkin hanya Raja Surgawi atau Wali Kultus Suci Surgawi kita. Qin Mu berpikir pada dirinya sendiri dengan santai. Putra mahkota Yushu benar-benar ditakdirkan dengan surgawi suci kita. Master Balai Pekerjaan Surgawi berkata secara diam-diam kepada Qin Mu, "Guru pemujaan, Fen Dupa menemukan saya beberapa hari yang lalu, meminta untuk pindah ke kapal yang lebih besar, yang membuat saya bingung. Tapi sekarang sepertinya Incense Master Fen telah melakukan bisnis dengan putra mahkota." Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ling Yushu menunggu sebentar dan sebuah kapal terbang dengan butiran kayu perlahan-lahan terbang. Kapal itu perlahan-lahan turun dan berhenti di depan gerbang Gunung Imperial College. Fen Yun Xiao dan para bandit lainnya berpakaian sopan saat mereka berdiri di haluan kapal dengan hormat. "Yang mulia, Guru Suci Chult." Ling Yushu segera berbalik untuk melihat Qin Mu. "Chult Master Qin, kapal ini adalah milik Chult Saint Surgawi Anda? Betapa mahal, betapa hitamnya hati." Qin Mu menghiburnya, "Yang mulia mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah bandit di masa lalu dan jadi sedikit kejam dan kurang hati nurani." Ling Yushu kaget. Ketika semua orang naik kapal, seorang sarjana kekaisaran datang berlari pada saat ini dan naik ke kapal sambil berkata, "Aku terlambat." Itu adalah pria muda yang menawan. Ling Yushu segera bergegas maju dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, mengapa kamu di sini?" Pria muda yang menawan itu tidak lain adalah Ling Yushu yang berpakaian seperti pria. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengizinkan saya untuk datang, tetapi saya meminta izin dari ayah dan dia memberi saya izin untuk datang." Yang digembalakan sapi. Dia melemparkan Ling Yushu ke satu sisi dan berlari ke sisi Qin Mu. Matanya melengkung. "Apakah kamu mengenaliku?" Qin Mu ragu sejenak. "Fat, Sister Yushu." Ekspresi Ling Yushu berubah dari kemarahan menjadi kegembiraan, dan dia meninju dadanya dengan senyum. "Jika kamu berani mengatakannya, aku akan menendangmu dari kapal."
Ling Yushu melihatnya meninju Qin Mu di dada dan menyadari bahwa meskipun pukulannya tampak berat, itu sebenarnya sangat ringan. Dia tidak bisa membantu mendengus. Saudari perempuannya ini mulai kurang mendengarkannya. Xiun Xiang datang ke sisi Qin Mu dan menatap Ling Yushu. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya untuk bermain dengan naga kilin. Ling Yushu menatap punggungnya, dan tatapannya berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, yang menggiring sapi, biarkan aku pergi ganti pakaian. Ling Yushu segera bergegas dan berkata, kakak, pakaian pria baik, pakaian pria sangat bagus, kau terlihat sangat bagus di dalamnya. Sangat? Ling Yushu mengangguk berat. Kapal terbang naik ke langit dan melaju 300 mil ke prefektur menguntungkan. Tempat ini terletak di bawah sungai, 2000 mil di timur Laut Timur. Kementerian Pekerjaan pernah membangun sebuah jembatan besar yang melintasi sungai, membentang melintasi 20 mil dari Sungai Mat. Ratusan orang melihat ke bawah dari kapal dan melihat bahwa bagian tengah jembatan besar itu hilang. Ada banyak bagian dari lantai jembatan dan dermaga jembatan yang hilang yang seharusnya disebabkan oleh musim dingin yang parah akibat bencana salju yang membekukan permukaan sungai. Ini akan menyebabkan gunung es terbentuk di sungai dan meluncur turun, menabrak jembatan besar. Dengan air sungai yang deras, arusnya sangat deras, jadi memperbaiki jembatan tidak akan mudah. Kapal harta karun turun di kota prefektur menguntungkan, dan Hakim segera datang untuk menyambut Ling Yushu. Ling Yushu berkata, Hakim, kirim praktisi seni ilahi Anda untuk mengikuti asisten Menteri Pekerjaan untuk memperbaiki jembatan. Hakim segera memobilisasi praktisi seni ilahi di prefektur menguntungkan. Beberapa ratus dari mereka mengikuti master Balai Pekerjaan Surgawi ke permukaan sungai. Qin Mu dan yang lainnya juga datang. Tepat ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka akan memperbaiki jembatan di atas arus yang deras, mereka melihat guru Balai Pekerjaan Surgawi berteriak kepada para praktisi seni ilahi di belakangnya. Kekuatan sihirnya mengalir keluar dan air sungai Mad langsung naik ke atas, membentuk busur di udara. Sungai terus mengalir 5 hingga 6 mil di udara sebelum mendarat kembali ke sungai. Di area 5 hingga 6 mil, tidak ada air sungai atau tambalan lembab di dasar sungai. Air di lumpur telah terkuras oleh ratusan praktisi seni ilahi. Semuanya, cium batu-batu itu untuk menghubungkan jembatan. Guru Balai Pekerjaan Surgawi memberi perintah dan banyak praktisi seni ilahi dengan Vermilion Bird Spirit Body muncul. Tungku-tungku besar diletakkan di atas dasar sungai dan batu-batu dilemparkan ke tungku besar sementara burung-burung api berterbangan ketika para praktisi seni ilahi mengeksekusi seni ilahi mereka untuk mencium batu di tungku menjadi lava. Kemudian, sekelompok pejabat lain dari Kementerian Pekerjaan tampil untuk mengontrol bentuk lava dengan kekuatan sihir mereka, mendinginkan lava menjadi pilar batu. Setelah beberapa saat, pilar-pilar batu didirikan tegak dari dasar sungai. Pejabat lain dari Kementerian Pekerjaan datang terbang dari gunung di samping, mengangkut batu yang sudah diiris, meletakkannya dengan tertib. 2 jam kemudian, jembatan besar itu dihubungkan kembali. Hati Qin Mu gemetar, dan dia berseru pada dirinya sendiri, ini adalah keajaiban, keahlian superlatif. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.